pelakunya mereka berdua, pelaku mesum di RT 3 RW 3. Mereka berdua ya guys. Tuh pelakunya yang membuat resah warga RT 3 RW 3 selama ini. Viralin ya guys, mereka berdua yang membuat resah warga RT 3 RW 3. Menyikapi beredarnya berita kurang sedap untuk Keraton Kasunanan, menurut saya sebagai Sentono Sepuh sangat prihatin, dan untuk itu saya menyerukan kepada pihak yang berkepentingan, pihak yang mempunyai wewenang untuk segera satu, melengsarkan atau melorot pangkatnya atau mencabut pangkatnya karena dia bukan darah dalam. Darah dalam, dan kedua pangkatnya juga gelarnya terlalu tinggi, jadi belum pas dengan perilaku di masyarakat. Pangkatnya, gelarnya itu KP, berarti Kanjeng Pangeran. Menurut saya itu bukan KP Kanjeng Pangeran, tetapi kabotan pangkat. Nah, untuk itu perlu adanya dibentuk Dewan Kehormatan Keraton, sehingga kalau ada permasalahan yang seperti ini, kalau memang lembaga tidak mampu, nah lewat Dewan Kehormatan Keraton itu yang akan mengeksekusi atau memberi arahan kepada pejabat berwenang di keraton. Ngaten Mas Takamori. Jadi ngaten. Tidak benar bahwa niku penggerbekan. Tidak benar bahwa itu saya kumpul kebu. Saya ke situ itu karena ada kejadian saya diwaduli gitu adik angkat saya. Enten keluargane nggih ten riku. Nggih, datang dari Jawa Timur. Kok diingatkan kali Pak RT Pak RW kok sedulure nginep. Gitu. Lah, itu mengingatkan saya ketika gitu. Mobil saya itu jam 10 malam, saya titipkan di situ, saya di luar, gitu, perjalanan dari luar kota, mobil kula digep. Mobilnya di apa nih? Mobil saya digep, jadi rumahnya yang kosong itu ketok-ketok, ya, dikiranya saya ada di dalam. Oh, ngoten, siap. Itu sudah saya klarifikasi ke Pak Lurah dan lain sebagainya, masalah selesai. Tapi ada sebagian warga yang menganggap masalah itu belum selesai. Problemnya adalah, sebenarnya problem utamanya, di sekitar situ ada jalan, di gambar sertifikat itu jalan, itu dipakai buat jemuran, kalih dipakai buat garasi. Diingatkan sama adik angkat saya, sampai sekarang proses di kelurahan dan lain sebagainya, sampai ke Satpol PP di kecamatan, itu masih belum dibongkar. Sudah menyatakan bersedia sampai 2 kali, masih belum dibongkar. Yeah. Kita dengan dasar sertifikat hak milik 6 buah sertifikat kalau itu jalan. Yang kedua, adik angkat saya ngubungin saya karena diminta untuk kerja bakti di pengumuman warga untuk bikin talut, dan di situ tertera juga bahwa tiap RT dipungut 6 juta dari kas RT untuk pembangunan talut. Ketika kami cek, ternyata talut tersebut bersumber dari alokasi dana desa Palur. Alokasi dana desa Palur. Saya sudah tabayun ke Pak Lurah, Pak Bayan, dan saya minta tanggung jawab lesan dahulu. Tabayun klarifikasi. Kenapa pelang nggak dipasang? Kenapa ini seperti itu? Patut diduga volume berbeda dengan yang dibetek. Dan setelah terjadi ribut-ribut sedikit, ya, itu baru dipasang pelang. Itu pun volumenya belum
Nah, saya menunggu sebenarnya dari Pak Lurah itu klarifikasinya kayak gimana. Karena Lurah Palur yang terdahulu sebelumnya juga kasus gara-gara dana desa. Ya. Kami pengen tabayun, tapi sampai detik ini tidak ada penjelasan. Malah kami dikira cengkre, dikira kami mengada-ada, dikira kami kemana-mana dan lain sebagainya. Matan. Bahkan kalau dibutuhkan istri saya, keluarganya, adik angkat saya bersedia untuk konfirmasi karena deliknya itu aduan. Ya. Tidak ada masalah untuk itu. Itu. Jadi itu problem masalahnya itu merembet ke arah yang seperti itu dan ada yang mempolitisir. Makanya ini ada pemukulan juga. Makanya saya selalu berlandaskan asas penegakan hukum, maka kami akan melakukan pelaporan resmi ke Polres Sukoharjo pertama, kedua ada kekerasan verbal, ya. Untuk ke arah penistaan agama perlu dikaji, tapi kalau ke saya itu saya anggap itu penistaan atas agama saya sampai sesek gitu, saya mau istighfar, astagfirullah dan lain sebagainya. Itu untuk mengenai dana desa, ya kebetulan ini yang Wonogiri, yang Karanganyar lagi mengemuka 2021-2022. Ini mungkin saya besok mau ke Pemkab Sukoharjo, Inspektorat, dan juga ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Untuk melakukan pelaporan, bukan aduan, karena deliknya laporan dari warga masyarakat, seperti itu. Jadi Kanjeng, artinya dalam hal ini saya sedikit ada bukti CCTV bahwa kedatangan saya itu setelah Pak RT dan Pak RW dan beberapa warga itu. Jadi yang digambar itu tidak benar kalau itu penggerbakan dan tidak benar kalau kumpul kebo. Saya bukan kebo, saya manusia dan saya mempunyai harga diri, kehormatan dan integritas seperti itu. Jadi Kanjeng, sedikit untuk penegasan Kanjeng. Artinya mengenai pemukulan dan sedikit saya menggarisbawahi untuk penistaan agama itu diaplikasikan tadi seperti apa Kanjeng? Kenapa? Untuk pemukulan tadi juga ada pemukulan juga atau seperti apa kan? Ya pemukulan, dipukul secara fisik. Dan ada kata-kata verbal yang menurut saya itu adalah pelecehan, bukan hanya terhadap harga diri kehormatan saya, tapi juga terhadap martabat agama saya. Dan mengenai apa dan siapa, saya mengidentifikasi ada satu orang tadi yang melakukan pemukulan dan satu orang yang melakukan penistaan agama. Yang lain, suara yang lain, itu ada rekaman CCTV, nanti mohon dibuka oleh pihak kepolisian. Intinya saya patuh, taat, tunduk, karena ini negara hukum. Dan juga ada ancaman juga, mau dihabisi, mau gini. Ya, saya senyum, saya selalu sampaikan, ini adalah negara hukum. Kok selalu berlindung pada hukum dan lain sebagainya. Dia bilang norma, dia bilang gini, ya. Asas pembuktiannya silahkan dibuktikan. Ya, itu saya jelaskan nggak percaya ya wait gitu loh. Gitu. Mas Sinten ya? Mas Sinten? Dalem budi Kanjeng. Alah ingkang dalem suara.com. Nggih, suara.com. Oh nggih, matur nuwun Mas. Jadi kalau ada apa-apa silakan dikonfirmasi ke saya siap. Siap. Kanjeng. Dados sebelumnya saya terima kasih matur nuwun Kanjeng. Terus menika dalem nyuwun izin titipanipun dalem tulis nggih. Nggih, sembah nuwun Kanjeng. Nggih, nuwun. Oh.